Halo, selamat datang di podcast rumah kita bersama gua Resya. Gua Deki. Kita ada di ruang kamar. Ruang kamar ya sekarang ya. Yoi, kamar gua ini sebenarnya. Oh, kamar lu. Gua kamar gua nih. Kamar lu deh. Oke, kamar gua. Kamar dulu ya. Berhubung ini kamar gua, Karena- berarti gua yang bakal tanya lo ya. Oke, Ini kamar oke. gua dong. Oke, bebas. Bebas Jadi gua lagi main ke kamar lu gitu ya. Oke. Soalnya di kamar gua nggak bakal ada kursi. Oh, Karena iya. di kamar gua cuma ada kasur sama galon. Kita bakal ngebahas tentang sex education. Jadi Oh, seberapa yes. pentingkah sex education itu buat kalian, buat Resya, Buat lu Dan buat gua juga. dan buat juga para sahabat podcast yang di rumah lagi pada nonton. Sangat-sangat penting sebenarnya coy kalau kita ngomongin masalah sex education, walaupun di Indonesia ini sex education itu masih dianggapnya tabu. Padahal kita bisa lihat sekarang itu lagi rame banget masalah-masalah tentang pelecehan seksual kepada anak. Tidak hanya anak-anak tetapi juga para remaja pun kena pelecehan seksual. Even cuman kayak apa ya, kayak misalnya catcalling lah, lu tau kan catcalling, Iya. gitu kan, cewek-cewek itu tuh sebenarnya pelecehan seksual juga coy. Cuman itu dulunya masih dianggap biasa, tapi sekarang udah bisa dilaporin loh. Kalau misalnya lu catcalling ke cewek-cewek, Oh ya. hati-hati aja jangan sampai lu catcalling. Tapi emang akhir-akhir ini lagi marak ya kayak begitu ya. Kayak gue banyak ngeliat berita tuh, entah itu baca ataupun di TV gitu, kayak bapak tiri perkosa anak. Ada juga bapak kandung, Pak. Bapak kandung, terus ada beberapa di daerah Jakarta atau Tangerang gitu ya. Gue baca di situ. Itu lagi marak-maraknya. Oh iya, waktu itu juga gue ada sempat baca tuh di platform apa gitu ya, di daerah Padang kalau nggak salah itu ada tuh pelecehan seksual kepada anak-anak. Jadi gini men, mengenai sex education, walaupun gue sebenarnya bukan ahlinya dan gue juga nggak terlalu ngerti, cuman gue sedikit tahu lah apa yang harus kita ajarin ke anak dan sedikit-sedikit gitu ya. Sebenarnya sex education itu bukan hanya tentang berhubungan intim, Iya. bukan hanya kita tidur beda lawan jenis ataupun Iya. tentang kita pegang-pegang lawan jenis alat kelaminnya. Jadi sebenarnya sex education itu menurut gua pribadi, koreksi kalau gua salah, itu lebih ke alat kelamin coy, ke gender. Ya. Sex education itu lebih ke gender. Jadi kayak misalnya even simple gini, kita ngajarin ke anak kita kayak misalnya ini alat kelamin kamu nih, mau cewek apa cowok gitu ya. Dan jangan lu analogikan alat kelamin itu dengan bahasa yang ini coy, bahasa yang aneh gitu. Kayak misalnya kalau pria gitu kan, biasanya kan kalau dulu lu pasti pernah dibilang sama orang tua lu pasti bilang ini burung gitu kan. Iya. Terus ini belalai gajah gitu kan. Iya. Itu sebenarnya nggak boleh men, Kenapa? karena nanti bisa dianggap kalau itu tuh beneran burung. Oh, enggak juga lah. Kan mereka juga bakal sadar kan. Anak kecil itu pinter men. Anak kecil itu anak kecil itu otaknya mikir coy. Karena anak kecil ini nih, sepinternya anak kecil ini dia akan nganggep dan dia akan ke-record, oh ini tuh burung. Terus even dia ngeliat burung yang asli, ketika lu yang hobi pelihara burung, lu kasih makan burung, lu mandiin, diikutin men. Lah, ini burung. Lah, coba kasih makan. Anak kecil tuh mikir coy. Ya kalau masih kecil ya iya, tapi Nah. kalau dia udah beranjak dewasa pasti dia tahu lah. Pasti ya kan, kita kan Kenapa konteksnya kan anak itu? kecil kan. Iya. Nah, anak kecil ini harusnya kita kasih tahu tuh secara ilmiah men. Ada ternyata alat kelamin itu bahasa ilmiah. Apa? Kayak misalnya alat kelamin pria gitu ya. Ya. Penis. Penis. Bahasa ilmiah coy, nggak jorok. Ya emang yang- jorok itu kan bagian dari tubuh kita kan. Terus apa lagi kalau perempuan apa? Kalau perempuan itu vagina. Vagina. Iya, bahasa ilmiah. Jadi jangan sebut yang aneh-aneh gitu. Kayak misalnya Aneh-aneh itu apa? ya kayak memek gitu kan. Lah, emang bener memek kan? Enggak coy, beda. Apa kalau bahasa Memek itu setahu gua memek itu cuman sebutan dari orang Indonesia coy, kayak bahasa daerah aja. Memek itu kayak bahasanya Indonesia, bahasa di luar sana tuh semuanya udah satu frekuensi. Apa? Nyebutnya vagina. Ya, vagina kan bahasa baratnya, bahasa Inggrisnya vagina. Dan itu Vagina. dan itu jadi bahasa ilmiah men. Iya, bahasa biologinya iya. Iya, vagina. nah kita harus kasih tahu ini vagina. Ada, gue pernah baca berita kayak misalnya gini, anak kecil daerah mana, cewek, dikasih tahu sama ibunya, saking ibunya malas jawab, nggak tahu ibunya memang nggak tahu sex education gitu ya. Dia bilang, mama ini apa? Dia jawab, itu celengan. Mikir nggak lu men? Bingung nggak lu? Lu anak kecil, oh celengan. Terus pada saat yang berikutnya si ibu itu
mau ngajarin nabung ke anaknya. Otomatis siapa? Celengan yang literally celengan gitu kan. Yang ngasih tau bener-bener celengan kan. Dia masukin koin. Masukin. Ya lu bisa lah arahnya kemana. Udah pasti si anak itu ketika dia punya koin, terus dia bingung celengannya di mana, dia masukin uang koin itu ke vaginanya, men. Tapi menurut gua sama aja sih antara maaf ya kayak memek gitu ya sama vagina gitu ya. Ya bahasa kita emang memek, bahasa Inggrisnya emang vagina. Nah, cuma menurut kita ya itu kasar gitu kan. Iya, karena kita pakai bahasa luar kayak bahasa Inggris, vagina. Nah, makanya kita harus ngajarin ke anak kita, ke anak gua lah pribadi gitu ya. Ngajarin kalau alat kelamin itu ya penis sama vagina, biar nggak salah tangkap. Karena anak kecil itu pintar, men, yang udah gue bilang lagi. Anak kecil itu pintar. Oh, berarti kita nggak usah pakai bahasa istilah-istilah. Nggak usah bahasa istilah, lu bilang aja. Nah, ini vagina, ini penis. Gitu. Kamu cowok, kamu nggak boleh megang vagina orang kakak kamu atau misalnya adik kamu atau misalnya orang lain, kamu nggak boleh pegang. Ini lu bakal lu terapin tuh kan? Udah pasti, gue bilangin. Dan kalau misalnya dia nanya, papa ini apa? Oh, ini penis. Ini alat kelamin kamu. Yang boleh pegang alat kelamin kamu, papa, mama, ambu kamu, abah kamu, itu kakek, sebutan kakek sama neneknya. Dan cukup itu aja. Orang lain nggak boleh megang. Nah, yang sering kita bingung, yang sering terjadi, kita nggak ngajarin, men, bagaimana cara anak nyikapin kalau misalnya alat kelaminnya dipegang. Lu pernah nggak waktu kecil diajarin sama nyokap lu? Seingat lu deh. Enggak kan maksudnya? Deki. Nyokap gua enggak sopan main itu sih, perihal seks. Ya karena memang orang zaman dulu kan masih tabu. Iya. Kalau sekarang kan banyak banget gerakan yang membiasakan lah kalau seks edukasi itu penting gitu. Tapi kan berhubung lu udah punya anak nih ya. Jadi apa yang bakal lu kasih pelajaran tuh buat anak lu tentang sex education itu seperti apa? Ya gue kasih tahu kalau anak gue cowok kan dua-duanya, yang baru lahir juga cowok. Gue bilang kalau misalnya dia tanya ini apa, ini penis, ini alat kelamin kamu, yang boleh pegang hanya orang tua kamu, mama, papa, abah kamu, ambu kamu, terus nenek kamu, bapak sama kakek. Lu bakal kasih tahu. Iyalah, mereka pinter coy. Anak kecil tuh pinter, lu jangan ngecilin anak kecil deh. Lu jangan mikir, lu masih kecil belum tahu apa-apa. Salah lu, men. Anak kecil tuh pinter. Dia itu usia-usia kecil itu, usia-usia misalnya 2 tahun atau usia-usia beranjak mau dewasa, mereka tuh nge-record omongan kita itu detail banget. Ingatan mereka tuh masih oke banget. Jadi lu nggak boleh ngecilin anak kecil karena anak kecil tuh pinter banget. Jadi lu bilangin, nah kalau misalnya ada yang pegang alat kelamin kamu, teman kamu, apa orang yang nggak dikenal, kamu boleh pukul dia atau kamu boleh teriak yang kencang atau laporin ke orang yang lebih dewasa daripada kamu. Karena gua sendiri pun kecil nggak diajarin, men. Even kayak kita bercanda masa sama temen gitu di sekolah ya, kayak kita TK atau SD kelas 1 kelas 2 kan bercanda-bercanda megang kelamin gitu kan. Iya. Itu tuh emang lu bercanda megang kelamin? Iya nggak tahu kalau gua enggak. Tapi lu ngomong? Gua nggak tahu, tapi kan kayak kalau ada. Tapi parah juga ya bercanda megang kelamin kayak gitu ya? Ya kan bisa aja kayak misalnya tendang-tendangan. Kayak lu pernah di starter nggak sih? Oh, ditendang. Di starter? Enggak, gua kira di towel, dipegang, diremes. Ya gua nggak tahu kalau itu. Oh, itu nggak tahu ya. Terus? Cuman kayak bukan diremes sih. Di starter gitu tuh nggak sih lo, yang di starter gitu loh ya, yang tangan dipegang kaki dua terus itu kan sama aja dengan pelecehan seksual kan? Emang ya? Iyalah, kelamin lu itu terus digesek-gesek sama temen lu. Ya kan, di tiang. Pernah nggak sih lu ngerasain gitu? Iya, pernah. Pernah kan? Tapi kita nggak tahu kan itu itu bercanda, padahal itu sebenarnya pelecehan seksual, men, dan kita nggak diajarin gimana cara menyikapinya. Makanya gue pengen anak gue ajarin dari kecil pentingnya menjaga kelamin dia, sehingga ketika dia dewasa dia tahu, oh gue nggak boleh nih pegang kelamin lawan jenis, gue nggak boleh nih pegang kelamin temen gue sendiri. Yang waktu kecil kan, tapi beranjak dewasa ya kan dia nanti berproses. Dan dia ngerti sendiri, dan lama-lama dia tahu, dia udah tahu duluan, dia nggak mencari tahu, coy. Nah yang bikin kita penasaran mencari tahu. Kalau lu mencari tahu, lu penasaran, lu nyoba. Nih anak lu kan pasti kan bakal beranjak dewasa nih ya. Pastilah, nggak mungkin. Nanti dia punya pasangan, punya pacar. Itu lu bolehin nggak? Maksudnya?
Gue bolehin apa? Ya boleh pacaran nggak? Ya silakan aja kalau. Kadang kan ada orang tua yang kolot ya, yang kita bahkan udah umur belasan tahun pun dilarang pacaran sebelum kerja atau apalah ya kan. Ada juga yang masih SMA lah, dia udah berani bawa ke rumahnya, terus ke orang tuanya. Nah lu tuh tipe orang tua seperti apa? Gua pengennya ya. Gue pengennya gini men. Masalah parenting ini gue sebenarnya gak ada pengalaman, karena gue juga baru jadi orang tua kan. Cuman gue ngerasa gue pengen gue jadi orang tua yang gue pengen. Terus? Nah, gue pengennya gue jadi orang tua yang gue pengen dulu. Jadi gue terapin ke anak gue. Jadi gue dulu pengennya kayak gimana sih gue jadi orang tua kayak gimana? Ya kalau misalnya mau pacaran ya udah silakan pacaran. Karena memang dulu juga gue pacaran gak dilarang. Kalau mau pacaran aja gitu kan. Mau beda agama pun gak masalah karena kan masih pacaran. Cuman memang kalau misalnya mau beranjak ke jenjang serius ya lo harus seiman gitu kan. Ya udah kalau lo mau pacaran aja. Cuman dari kecilnya kita udah ajarin sex education ini men, supaya nggak ngerusak anak orang loh. Karena kalau cowok rentan untuk merusak anak orang coy. Ya kan? Cewek ada bekasnya coy. Cowok nggak ada bekasnya. Lu kan misalnya anak lu masih kecil nih, masih kecil sih masih kecil. Lu ajarin tentang sex education, habis itu dia beranjak dewasa. Nah ketika dia pacaran kan tidak menutup kemungkinan ya begitulah yang pernah lu alamin lah waktu pacaran ngapain aja ya kan. Nah kita juga sebagai orang tua kita nggak tahu nih sebagai orang tua sejauh mana dia pacarannya. Ya kan gaya pacaran itu seperti apa. Selama gua nggak ngelihat secara langsung, gua nggak tahu. No problem. Iyalah gua kan nggak tahu. Selama gua nggak ngelihat, selama gua nggak gapin ya gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya gua nggak gapin, ya otomatis lah gua kasih pengarahan. Gua tuh pengen buat situasinya gini men. Pengen buat situasi gua sama anak gua itu satu frekuensi, karena kadang kita jadi orang tua tuh nanti bakal jadi orang tua yang nyebelin tuh lo. Nah, gue nggak mau jadi kayak gitu. Gue pengennya tuh jadi orang tua yang satu frekuensi dulu sama anak. Misalnya dia umur berapa, gue harus ngikutin frekuensi gue sedia gimana. Jadi gue kayak temen gitu loh. Kalau udah jadi kayak gitu, sekarang gini dah gue tanya lo lebih dengerin orang tua apa dengerin teman? Orang tua lah. Ya. Iyalah. Iya, maksudnya dalam beberapa hal lah misalnya. Ya apa contohnya? Apa ya, kayak bingung gua kalau lu bilang gitu. Ya pokoknya beberapa orang pasti lebih dengerin temen dibanding orang tua dalam hal nggak tahu lah gua apapun. Misalnya ada lah mungkin di luar sana gitu ya orang-orang yang lebih dengerin temen daripada orang tua ada. Nah, kenapa dia begitu? Itu bisa jadi karena orang tuanya nyebelin coy. Orang tuanya nggak bisa jadi temen. Contoh gini, misalnya gua itu orang tua yang kolot kali ya. Mungkin. Yang apa-apa dilarang. Mungkin. Jadi kayak misalnya kita mau cerita, ini mah pasti gue diomelin, ngapain gue cerita gitu kan. Nah, seterbuka, gue tuh pengen seterbuka itu men. Jadi kayak lu tipe kalau orang yang open minded. Pengennya begitu, walaupun pasti nanti gue kayak ngerasa dia songong gitu kan. Tapi kalau kita dibiasakan sefrekuensi, gue rasa sih harusnya enggak ya. Gue nggak terlalu sakit hati atau gimana dianggap temen sama anak-anak sendiri gitu. Jadi kayak misalnya, aku tadi sekolah berantem sama teman gitu misalnya. Kadang ada orang tua yang, kamu jangan berantem, malah dimarahin kan. Jadinya besok-besoknya anaknya nggak mau cerita lagi. Gue bakal menerima itu, gue bakal, oke, keren. Keren lu berantem, maksudnya lu keren berantem. Tapi kenapa berantemnya? Terus masalah apa? Kalau misalnya pengen tahu itu lu sama. Oh iyalah, gue pengen tahu lu kenapa berantem sama, misalnya lu berantem sama si A kenapa? Yang salah siapa? Dari cerita dia misalnya gue ambil asumsi gitu, yang salah anak gue ajak anak gue ke rumah anak itu. Wah, kok lu jadi ikutan masalah pribadi anak? Ya enggak lah, gue nggak gitu, gue ngasih tahu ke dia, lu yang salah. Sorry, gue nggak nyalain, tapi gini, gue kasih tahu pengarahan kayak misalnya gini, kan kakak yang mulai duluan nih, kakak yang mulai mukul duluan, yang masalahnya cuma gara-gara kayak gini. Kenapa kayak gitu? Oh aku kesel gini-gini. Seharusnya nggak harus dipukul kak. Kakak nggak boleh mukul teman. Nanti gimana kalau misalnya kakak nggak punya teman? Kan nggak enak di sekolah nggak punya teman. Ketemu terus. Mendingan kita sekarang ke rumahnya minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama dia. Loh iyalah, kita jangan sampai anak gua nggak punya teman coy di sekolah gara-gara so hebat. Iya. Wah berat coy, itu masalah kayak gitu-gitu gue juga belum pengalaman, tapi gue pengen menempatkan di mana gue pengen jadi orang tua yang gue pengen gitu kan. Kayak misal gini, dulu gue nggak boleh kemana-mana
Contoh misalnya kemana-mana sih gini, gue nggak boleh kuliah di daerah mana, gue nggak boleh kuliah di luar kota, gue nggak boleh kuliah di mana. Gue nggak mau nerapin itu ke anak gue. Kalau anak gue mau kuliah, misalnya lu mau kuliah di Jogja, ya sana kuliah di Jogja, gue support. Lu mau sekolah di sini, ya udah lu mau sana, gue support. Jadi gue nggak mau ngebatas-batasin anak gue maunya gimana karena gini men, nih gue baru dengar kalimat ini. Anak kita itu bukan milik kita. Terus? Kamu lo? Ya memang lo yang ngelahirin, misalnya kita yang hidupin, kita yang gedein dan lahir dari istri kita, dari perkawinan kita, tapi hakikatnya itu bukan anak kita, men. Bukan anak kita, bukan milik kita, sorry. Bukan milik kita. Terus? Dia ada haknya neneknya, ada hak kakeknya, ada hak omnya, ada hak tantenya. Kenapa bisa kayak gitu? Loh iyalah. Apa hak tante sama omnya? Oh, ada men. Apa? Hak om dan tantenya yang hak mereka untuk memberikan kasih sayang kepada anak gua. Hak neneknya dan kakeknya untuk memberikan perhatian kepada anak gua. Om sama tantenya kan juga pasti punya anak masing-masing, punya keluarga masing-masing. Iya kan? Iya, dia bakal peduli itu sama anak kita gitu. Lu punya ponakan nggak? Punya. Sayang nggak lo ponakan lo? Biasa aja. Tapi lu nggak mungkin kan nyakitin dia? Ya enggak lah. Nah itu men, itu tuh tidak menyakiti aja, itu tuh udah dianggap lu punya rasa sayang men. Jadi gue nggak mau ngotak-ngotakin. Ini anak gue, lu nggak boleh nginep gini, lu nggak boleh nginep ini, lu nggak boleh nginep. Ya lu kalau misalnya mau nginep di rumah nenek lu silakan. Ya nggak apa-apa, silakan nggak di nenek. Nah itu ada hak neneknya untuk sayang sama dia. Terus kalau misalnya dia betah tinggal di rumah nenek, ya, itu tapi kan dia tidak punya hak untuk bisa mengatur anak kita seperti apa di kedepannya. Punya men. Oh tantenya termasuk? Iya punya lah. Gak punya dari mana? Ya misalnya kayak even cuma ngasih saran doang coy. Kalau ngasih saran baik-baik udah pasti, semua orang juga pasti. Ya kan gitu semuanya nggak mungkin. Tapi kan dia tidak bisa menentukan kehidupan anak kita seperti apa, ke depannya seperti apa, karena kan dia tidak menjamin, kan kita menghidupi gimana. Menurut lo yang menentukan hidup anak kita siapa? Ya dia sendiri lah. Ya udah. Berarti kan nggak ada sangkut pautnya sama om sama tante gitu. Haknya ada, tapi tidak menuntut, menyarankan. Jadi itu haknya mereka menyarankan. Karena yang tadi lo bilang kan, yang menentukan hidup dia ya dia sendiri. Even gua orang tuanya pun gua nggak nentuin. Lu harus jadi nurut, terserah lu. Lu maunya jadi apa? Ya kita sebagai orang tua sih cuma bisa membimbing aja lah. Iya, betul. Ini baiknya kayak gini. Kalau ngambil kayak gini resiko sama betul, ini kayak gini. Betul. Aja. Makanya masalah parenting ini harus banyak belajar coy. Gue juga masih belajar karena gue juga baru banget. Oh, baru banget ya? Baru banget ya. Anak gue masih 2 tahun. Gue baru banget, gue buta lah hidup masa ini. Cuman gue sedikit belajar kalau menjadi orang tua itu jangan ngelihat dari yang sebelumnya. Menjadi orang tua itu jadilah orang tua yang lu pengen. Maksudnya jadilah orang tua yang lu pengen orang tua seperti apa. Lu jadi seperti itu. Tidak membatas-batasi, saling terbuka. Even misalnya kayak anakku tiba-tiba cerita apa? Oh, maaf ya, aku tadi dipaksa temen ngerokok. Coba lu, anak mana yang berani ngobrol gitu sama orang tuanya? Nggak ada men. Emang ada? Jarang. Emang ada? Ada, tapi jarang. Lu kayak gitu? Ya gue enggak. Gue sendiri aja enggak. Gue aja enggak berani men ngomong sama orang tua gue, Pak. Teman gue tadi habis ajak ngerokok. Tapi siapa yang ada? Di luar sana mungkin ada. Orang-orang tua yang udah open minded dari awal. Makanya dibuat frekuensi itu kayak gitu men. Dibuat satu frekuensi. Jadi dia akan cerita ke kita dan kita jangan marah. Kalau marah anak nggak bakal mau cerita lagi. Oh itu susah coy. Prosesnya itu susah. Bikin lu legowo buat terima. Anjing anak gua baru umur segini udah ngerokok. Susah. Ya bukan berproses kayak kita kali, cuman rasa penasaran yang tinggi aja karena teman-teman lagi ngerokok, dia terus pengen coba. Nah itu kan kebanyakan anak-anak kan remaja sekarang kan, banyak anak sekarang kan nggak mau cerita, diem aja. Ya karena takut dengan orang tuanya. Nah itu. Ya iyalah. Karena nggak sefrekuensi dulu, susah men. Nah balik lagi ke masalah sex education gitu ya. Yang masih belum gue dapat jawaban yang ilmiah ya, jawaban yang ilmiah. Ketika anak lu nanya gimana cara aku lahir,
Dulu gua dikasih tahu sama orang, gua dulu pernah nanya dan gua masih inget banget. Kan nggak semua anak mempertanyakan hal tersebut. Ada loh orang yang ada loh anak kecil yang berantem gara-gara nggak semua. Anak kecil yang berantem gara-gara masalahin lahir dari mana. Ada yang bilang kalau itu tuh lahir tuh dari orang tua, dari perut gini-gini. Terus ada yang bilang enggak, kita lahir tuh dari beli roti begitu, karena dikasih tahu sama orang tuanya, kamu tuh lahir papa beli roti dulu, mama beli ini dulu. Banyak yang di analogi gitu. Itu kan plesetannya. Iya, masalah juga. Gue juga pernah waktu kecil ya. Gue kalau ke warung tuh ada etalase, terus ada softtek ya. Kan warna-warni tuh ya. Lucu-lucu tuh warnanya tuh gambarnya. Jadi gue sering tanya sama bokap nyokap gue kalau gue ke warung tuh, "Pak, ini apa sih, Pak?" "Itu roti." "Pak, ini apa sih?" "Itu roti." "Ini apa sih, Bu?" "Roti." "Beli dong." Tapi gue gak pernah dikasih. Dan sampai akhirnya gue tau sendiri tanpa mereka tuh kasih tau ke gue kalau itu softtek. Nah itu kan, itu yang harusnya udah janganlah sekarang, udah jangan jangan menganalogikannya sesuatu barang yang beda dengan arti yang sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya gini, kalau misalnya lu dibilang itu softtek, lu kan pasti cuma enggak dong, anak kecil tuh rasa ingin tahu tinggi, Pak. Ya itu yang gue bilang, anak kecil tuh pintar. Misalnya kita begini nih, kayak gue dikasih tahu itu softtek tuh apa? Masa iya bokap nyokap gue bilang ini buat ganjel Meki? Ya kan enggak. Nah, kenapa diganjel? Ya karena setiap bulannya wanita itu ada datang bulan tuh apa? Kayak gitu, tuh panjang begitu, makanya kan orang tua nggak mau ribet, jadi nggak simpelnya aja. Itu kuncinya, nggak mau ribet kan, nggak mau frekuensi kan? Ya tapi kan tidak sedetail itulah. Nggak apa-apa men. Kalau ngomong kayak begitu, ya apa ya, awkward aja kali. Nah, lu masih menganggap seks edukasi itu tabu men kalau begitu, karena seks edukasi itu lebar banget, luas banget. Sebenarnya anak gue pun sekarang udah banyak nanya, itu apa Pak? Motor apa Pak? Mio apa Pak? Motor Mio. Ya kalau itu oke lah, tapi kan ya pada intinya nanti kan pasti akan bertanya itu kalau melihat barang itu kan. Ya tinggal dijawab. Kalau gue pribadi gue jawab aja. Oh itu softtek Kak. Softtek apa? Itu alat untuk menahan cairan masuk dari alat kelamin. Ngomong kayak gitu? Iya, gue omongin, gue jelasin. Iya. Walaupun dia nggak ngerti, tapi dia mikir kan. Berarti menurut lu sex education itu seperti itu? Iya dong. Luas, nggak cuman sekedar ngewe. Maksudnya maksudnya bagaimana? Gitu lah pokoknya. Nggak cuman gitu. Itu pun seks edukasi. Ini buat ini Kak. Cewek itu ada namanya datang bulan, ada namanya menstruasi. Apa anak kecil bisa mencerna apa yang ngomongin tuh? Men, lu masih ngecilin otak anak kecil. Anak kecil tuh pinter men. Lu yakinin deh di diri lu, anak kecil itu pinter. Jangan pernah dibohongin. Karena dia akan inget dibohongin itu. Inget, tapi kan dia bakal tahu dengan sendirinya. Karena emang belum waktunya kita ngasih tahu. Gue pribadi nggak masalah. Kalau menurut gue sex education itu seperti ini. Kayak misal kita punya anak, kita nggak perlu ngasih tahu nih ke anak nih kayak contohnya tentang softtek tuh apa gunanya, seperti apa, nanti bla bla bla. Kita cukup kasih tahu ya lu harus ada batasannya ketika lu dewasa nanti lu pacaran, kenal sama cowok. Nah nanti yang gue bakal ngasih tahu ke anak gue ya, hindarilah kayak lu jalan berdua ke suatu tempat dan itu bakal menimbulkan hal seperti ini. Dan ketika itu terjadi, lu tuh bakal hamil bunting. Dan hamil bunting. Iya, hamil atau bunting ya enggak? Dan enggak semua cowok juga bakal mau tanggung jawab ya enggak? Iyalah pasti. Ya kan? Nah, nanti ketika lu dihadapin sama kejadian kayak begitu, gue sebagai orang tua juga angkat tangan karena itu udah pilihan lu. Nah, makanya lu berpikir dewasa lah ketika nanti anak gue udah SMA atau SMP. Itu sih yang bakal gue kasih tau ke mereka kayak resiko-resikonya tentang seks itu seperti apa. Jadi ada batasannya lah gitu. Iya, itu masih masuk dalam seks edukasi tapi dalam hal reproduksinya, coy. Kalian gue udah bilang seks edukasi itu luas, banyak banget yang belum kita pahami karena kita masih tabu saat itu. Tapi kalau misalnya kita udah memahami semua elemen dari seks edukasi, itu nggak sekedar reproduksi, coy. Ya iya. Oke, seru banget kita ngebahas seks edukasi yang bikin kita tambah wawasan, apalagi buat anak-anak muda yang zaman sekarang, yang anak muda yang mau jadi orang tua, pentingnya seks edukasi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dan juga seks edukasi yang kita mengerti dulu
mengerti dan pahami apa itu seks edukasi. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mulai mengerti apa seks edukasi, gua sih saran ajarin lah anak-anak atau ponakan-ponakan lu biar mereka ngerti nggak salah ambil jalan. Iya gitu lah. Dan buat teman-teman semua yang mau kasih ide kita bahas apa lagi tentang apapun, bisa langsung komen di video dan subscribe jangan lupa. Pastilah, harus subscribe lah. Thank you banget sahabat podcast yang udah nonton. Dan balik lagi nanti di ruang kamar bersama gua Resya Dan gua Deki. Sampai jumpa di podcast rumah kita. Bye bye.